Semua organisasi penggerak bersatu padu kita untuk bangsa. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar, inovasi transformasi saling berbagi. Gotong royong kita wujudkan belajar Pancasila dalam program organisasi penggerak. Kita bagikan semangat dan harapan. Kita bagikan praktik baik pendidikan. Tingkatkan literasi numerasi karakter siswa. Siapkan generasi emas siswa Indonesia Jaya sejahtera. Mari sama organisasi penggerak bersatu padu kita untuk bangsa. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar, inovasi transformasi saling berbagi. Tingkatkan kompetensi pendidik tenaga kependidikan dalam program organisasi penggerak. Kita bagikan semangat dan harapan. Kita bagikan praktik baik pendidikan. Tingkatkan literasi numerasi karakter siswa. Siapkan generasi emas siswa Indonesia Jaya sejahtera. Kita bangkitkan semangat dan harapan. Kita bagikan praktik baik pendidikan. Tingkatkan literasi numerasi karakter siswa. Siapkan generasi emas siswa Indonesia Jaya sejahtera. Siswa Indonesia Jaya sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Kebajikan. Selamat siang para sahabat GTK, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pendamping Lapangan, Pengawas Pendamping Lapangan, Pengawas Sekolah, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, rekan-rekan dan sahabat daring semua. Senang sekali saya Emi Fitriani akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara Sapa GTK episode 3 dengan topik pembahasan Gotong Royong Memajukan Pendidikan Melalui Program Organisasi Penggerak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, Sapa GTK telah berjalan selama 2 episode, di mana masing-masing episodenya mengupas topik yang menarik, serta mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Sapa GTK episode 1 hadir dengan tema Wujudkan Pemimpin Pembelajaran Melalui Guru Penggerak, yang mengangkat topik diterbitkannya Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, menegaskan komitmen Kemdikbudristek untuk mendorong para guru penggerak menjadi kepala sekolah. Episode ini dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung dan 2 guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah, yaitu Ibu Agnes Lucy dan Bapak Trianto. Bulan lalu, Sapa GTK episode 2 digelar dengan tema Transformasi Pembelajaran Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar, yang membahas tentang peran, dampak implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Episode ini turut mengundang kepala sekolah dan guru, Ibu Yuyun Yuniarti dan Bapak Erdin, yang telah merasakan dampak positif dari implementasi kurikulum merdeka dan manfaat adanya platform Merdeka Mengajar bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada Sapa GTK episode 3 kali ini, kita akan berbincang tentang gotong royong memajukan pendidikan melalui program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, POP melibatkan sejumlah ormas bidang pendidikan, terutama yang sudah memiliki rekam jejak baik dalam implementasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta memiliki model pelatihan yang efektif dalam peningkatan kualitas, proses, dan hasil belajar peserta didik. Untuk mengupas pelaksanaan POP tahun 2021, serta berbagai cerita terkait dampak dan manfaat pelatihan POP bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, kita mengundang para narasumber hebat yang bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Baiklah para sahabat GTK,
Izinkan pada siang hari ini saya menyapa yang pertama Bapak Dr. Praptono MED selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya Bapak Fahrul Ar-Razi SPDI, Ketua Umum Forum Indonesia Menulis. Dilanjutkan Ibu Hotmianida Panjaitan SKM, National Program Manager POP Wahana Visi Indonesia. Dan dilanjutkan Bapak Mulyadi Hartono SPDI, Kepala Sekolah SD Negeri 06 Tanjung Gunung. Dan terakhir dengan Ibu Flora Elizabeth Hunaung SPD, Guru SD YPPK Bunda Maria Fikir. Selamat siang Bapak Ibu narasumber semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Fahrul Ar-Razi, Ibu Mian, Bapak Mulyadi, dan Ibu Flora yang telah berkenan hadir dalam acara kita dan telah memberikan waktunya ya Bapak Ibu semuanya dalam acara Sapa GTK episode ketiga ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para sahabat GTK, sebelum kita berbincang-bincang kepada para narasumber, jika ada yang ingin bertanya, saya akan menyampaikan di awal. Untuk berbagi praktik, mohon para peserta dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom fitur Q&A di Zoom ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti 3 peserta terbaik akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Di sesi pertama ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Direktur, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, yaitu Bapak Dr. Praptono MED, seputar cita-cita serta gagasan program organisasi penggerak, capaian, dampak, dan tantangan pelaksanaan POP tahun 2021, serta harapan bagi POP di tahun ini. Lalu dilanjutkan 2 organisasi kemasyarakatan pelaksana POP, yaitu Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat dan Wahana Visi Indonesia, akan memaparkan praktik baik pelaksanaan POP serta dampak pelaksanaan POP bagi sekolah dan peserta sasaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, langsung saja kita mulai acara kita ini dengan menyapa Bapak Direktur kita, yaitu Bapak Direktur Praptono. Assalamualaikum, Bapak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bu Emi dan seluruh Bapak Ibu sahabat GTK yang berbahagia. Ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Baik Bapak, langsung saja saya akan berbincang-bincang terkait dengan masalah POP ya Bapak ya. Mohon bisa dijelaskan Bapak, tujuan dicanangkannya program organisasi penggerak Bapak. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Emi. Ini hal yang sangat menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan dijalankannya program organisasi penggerak ini tidak lain adalah dalam rangka untuk kita menyebarluaskan praktek baik yang berkaitan dengan peningkatan capaian hasil belajar siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Ini sejalan dengan amanah yang diemban oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim dari Bapak Presiden, bahwa pendidikan harus terlibat aktif untuk penyiapan SDM unggul. Anak-anak kita akan berada pada era di mana teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Dan untuk membekali generasi Indonesia ke depan, maka anak-anak harus punya 3 kompetensi fundamental. Nah, apa 3 kompetensi fundamental itu? Tidak lain adalah kemampuan atau kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Nah, itulah sebabnya dengan semangat gotong royong kita mengajak dan mengundang seluruh organisasi masyarakat melalui program POP ini untuk mereka menyajikan kepada kami mana program-program unggulannya, lalu kami evaluasi dengan tim asesor yang sudah kami siapkan dengan sangat luar biasa, dan maka
ormas yang terpilih inilah yang kemudian kita ajak bekerja sama untuk mendesiminasikan programnya kepada guru-guru, pada kepala sekolah, pada pengawas di sekolah-sekolah sasaran yang sudah dijalin kerjasamanya oleh ormas dengan dinas pendidikan baik kabupaten maupun di provinsi. Demikian, Bu Emi. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana capaian serta dampak pelaksanaan POP di tahun 2021, Bapak? Ya, ini yang sangat menarik. Sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan ormas yang tergabung dalam program organisasi penggerak. Ini sangat tidak mudah untuk menjalankan program ini karena begitu banyak kelengkapan administrasi yang harus kita selesaikan bersama, kemudian MOU, perjanjian kerjasama yang harus kita tanda tangan berdua, sampai pada akhirnya dari rencana awal bulan April kita ingin sudah bisa memulai menjalankan program ini, tapi akhirnya di sekitar bulan September, teman-teman yang sudah kita SK-kan untuk menjalankan program ini, baru mulai bisa menjalankan programnya. Saya kira dengan waktu yang 4 bulan ini, teman-teman di POP ini harus bekerja ekstra keras, apalagi pandemi COVID belum selesai, tetapi program ini harus jalan, karena memang anak-anak kita harus segera mendapatkan pelayanan yang terbaik melalui guru-guru yang berkualitas. Itulah sebabnya setelah berjibaku dengan sangat luar biasa, akhirnya program organisasi penggerak ini bisa dijalankan di tahun 2021, yang disitulah 7.000-an sekolah mendapatkan intervensi program, dan tidak kurang dari 50.000 kepala sekolah, guru, dan pengawas itu terlibat dalam program ini. Dan ini menjadi bukti bahwa gotong royong itu bisa kita lakukan. Dan melalui program ini, daerah-daerah sasaran yang selama ini sulit mendapatkan intervensi dari pemerintah, justru melalui program organisasi penggerak yang dijalankan oleh Ormas ini, daerah sekolah-sekolah yang ada di Papua, Papua Barat, Sulawesi, di Kalimantan Utara, dan termasuk juga yang ada di Sumatera, mereka bisa mendapatkan program peningkatan kompetensi dari para ormas. Dan yang lebih membanggakan lagi, program yang dibawa ini adalah program yang sudah teruji dengan praktek baik yang dilakukan oleh para ormas. Ya, alhamdulillah Bapak ya, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa walaupun dalam waktu yang agak sempit, hanya 4 bulan, tapi dengan antusiasnya para organisasi penggerak ini akhirnya bisa melaksanakan seperti itu dengan baik ya. Baik, ya, Bu Emi. Ya. Baik Bapak, apa saja tantangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan program organisasi penggerak di tahun 2021? Selain tadi waktunya ya sudah pasti mepet ya Pak ya, tadi selama 4 bulan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tentu bahwa program ini bukan program yang hanya 1 tahun selesai ya. Jadi kita menyadari betul bahwa 4 bulan itu waktu yang sangat tidak longgar bagi ormas untuk menjalankan programnya, tetapi di tahun 2021 ini adalah menjadi titik awal yang sangat luar biasa, karena di tahun 2021 itulah ormas sudah melatih para guru, para kepala sekolah, artinya guru-guru kepala sekolah yang menjadi sasaran program sudah mendapatkan pembekalan. Dan di banyak tempat guru-guru itu sudah langsung mempraktekkan kepada para siswanya. Nah, sekarang di tahun 2022 inilah saatnya dari para guru kita, para kepala sekolah kita untuk menerapkan ilmu dan pembekalan yang didapatkan dari ormas dalam implementasi program di tahun 2021. Tantangannya adalah
kita saat itu masih terbatas untuk melaksanakan tatap muka, sehingga para ormas harus bisa menjalankan programnya secara daring, dan saya sangat mengapresiasi kerja keras dari tim ormas yang menyiapkan betul modul-modul pelatihan, perangkat-perangkat ajar yang harus disampaikan, yang bisa jadi desain awalnya disiapkan untuk pelatihan secara luring, tapi karena kondisi harus dilakukan modifikasi penyesuaian materi-materi pelatihan itu bisa dijalankan secara daring. Yang kedua, yang juga menjadi tantangan ini adalah bagaimana kita bisa mendampingi para guru dan kepala sekolah ini untuk menerapkan pembekalan yang diberikan selama pelatihan. Itu, Mbak Emi. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Harapan Bapak bagi pelaksanaan program organisasi penggerak tahun 2002 ini seperti apa, Pak? Dipersilakan, Bapak. Ya, saya ingin yang pertama kepada ormas itu sendiri, ayo ini sekarang saatnya kita fokus pada pendampingan di lapangan. Kita harus bisa bersama-sama memastikan bahwa keterampilan yang kita berikan melalui pelatihan ini benar-benar bisa dijalankan oleh guru dan kepala sekolah, sehingga kemudian bisa berdampak langsung pada peningkatan capaian hasil belajar peserta didiknya. Yang kedua, saya berharap dan mengajak para guru, kepala sekolah, para pengawas yang sudah mendapatkan intervensi dari ormas, saatnya bagi kita untuk membuktikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk dipercaya menjalankan program ini. Karena kalau pelatihannya sudah diberikan, tapi Bapak, Ibu, kepala sekolah, guru, pengawas tidak menjalankan, maka itu akan menjadi aktivitas yang sia-sia. Nah, jangan diabaikan, anak-anak kita butuh kerja keras kita, dunia pendidikan kita butuh keseriusan kita, sehingga transformasi ini bisa terjadi. Dan yang ketiga, saya tentu mengajak dari unsur dinas, dari pemerintah daerah, untuk tidak pernah berhenti kita bekerja sama, berkolaborasi, manfaatkan potensi-potensi yang kita miliki di daerah, ya, baik potensi yang dimiliki oleh sekolah, apalagi potensi yang dimiliki oleh para ormas ini untuk bisa kita berdayakan dalam peningkatan mutu pendidikan kita. Demikian, Mbak Emi. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Direktur Praptono atas penjelasan terkait program organisasi penggerak ini. Ini hal merupakan suatu semangat gotong royong yang nyata antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Dan mudah-mudahan seluruh stakeholder itu kita saling bergotong royong menyukseskan pendidikan di Indonesia yang lebih maju lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Bapak Fahrul Ar-Razi terkait pelaksanaan program organisasi penggerak oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Forum Indonesia Menulis ini masuk dalam daftar program organisasi penggerak setelah mengajukan proposal dengan judul Wisata Literasi Guru dan menyasar 14 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Program ini dirancang khusus bagi para pendidik guna pengembangan pribadi dan profesionalitas yang juga nantinya akan bermanfaat bagi para peserta didik. Program ini juga melibatkan guru dalam kegiatan pengembangan literasi terutama kemampuan menulis. Selamat siang Bapak Fahrul Ar-Razi. Apakah bisa dijelaskan terkait pelaksanaan program organisasi penggerak ini oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat, Bapak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ima, dan salam sehat, salam hormat saya kepada Bapak Praptono dan Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang hadir juga pada hari ini ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sahabat GTK di sesi siang hari ini. Kami dari Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat, alhamdulillah diberikan amanah, kepercayaan dari Kemendikbudristek menjadi bagian daripada organisasi penggerak Merdeka Belajar episode keempat, di mana praktik baik yang kami lakukan berfokus kepada literasi dan karakter.
yakni program pelatihan menulis dan juga pembudayaan membaca cerdas. Praktek ini kami lakukan konsisten sejak tahun 2013 sehingga 9 tahun perjalanan literasi membangun negeri. Alhamdulillah, pada program organisasi penggerak ini kami melibatkan 920 sekolah dengan total 2.300 guru dan kepala sekolah di 14 kabupaten kota. Pada tahun 2021, tentu yang disampaikan oleh Pak Praptono tadi selama 4 bulan pelaksanaan mulai dari September hingga Desember. Menjadi sebuah tantangan buat kami, Bapak Ibu sahabat GTK, karena dari 14 kabupaten kota, 8 kabupaten yang terdapat di Kalimantan Barat termasuk bagian daripada daerah 3T. Dan juga peserta yang ikut menjadi intervensi adalah peserta yang bukan saja di kota ibu kabupaten kota, tetapi juga di daerah pelosok-pelosok yang juga menjadi penyemangat untuk kemudian ikut serta. Namun, walaupun tantangan ini, semangat yang dihadirkan oleh peserta sebagai intervensi POP tadi menjawab semua tantangan. Berbagai cara untuk bisa ikut serta dalam pelatihan kami, juga dalam program ini. Dalam satu contoh misalnya di beberapa peserta kabupaten Bapak Ibu mendapatkan akses internet karena memang kami menjalankan program ini secara daring, juga di akhir kegiatan baru melakukan secara luring. Dan banyak dari peserta kami melakukan sebuah perjalanan hanya untuk mendapatkan akses internet 6 hingga 9 jam perjalanan, sehingga betul-betul ini menjadi penyemangat. Belum lagi pada tahun 2021, qadarullah bahwa di beberapa kabupaten seperti Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi mendapati tantangan baru, yakni adanya musibah banjir ya, sehingga banyak sekali para peserta kita juga kesulitan akses di sana, tetapi lagi bahwa ternyata itu bukan menjadi sebuah hambatan, tetapi menjadi sebuah tantangan. Dampak banjir yang dahsyat baru minggu-minggu, barulah kemudian surut, namun alhamdulillah mampu melewati semuanya, menyelesaikan program ini hingga karya Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah terbit dan dapat menularkan kepada program sekolah maupun literasi sekolah. Program ini kami lakukan tadi secara daring di 14 kabupaten kota dan kemudian luring, dan kami juga mengucapkan kepada para pengajar yang juga begitu luar biasa, terutama juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, sangat mensupport, dan tak kalah penting adalah tentu Kemendikbudristek yang memberikan kepercayaan ini dalam rangka bergotong royong transformasi pendidikan, tentu saja memajukan pendidikan untuk anak-anak Indonesia kita. Di akhir pada bulan kegiatan Desember kami, selama pelatihan ini berlangsung kurang lebih 2 bulan, kami memberikan banyak apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, juga kepada peserta kepala sekolah, yakni di acara puncak wisata literasi guru dengan kami namai Sekolah Literasi Nasional yang dilaksanakan di bulan Desember dan di Kubu Resort di daerah Kabupaten Kuburaya. Maka Bapak Ibu juga hadir di sana, adanya kegiatan-kegiatan narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Untuk itu, insya Allah setelah ini, izin Mbak, kami akan menayangkan satu buah video. Video ini di akhir kegiatan kami, di slide 22, adalah puncak di mana kegiatan kita berlangsung. Lanjut, di Sekolah Literasi Nasional, ini dia beberapa supportnya juga hadir. Terima kasih kepada Pak Praptono juga bisa hadir ya di kegiatan kita. Next lagi Mbak, yang slide 22. Iya, ada slide lagi, lanjut di akhir kegiatan ini ya. Next, ini sekolah flyernya kemarin. Lanjut. Dan alhamdulillah di beberapa 14 kabupaten ini karyanya terbit. Ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu ya. Next lagi. Nah, ini beberapa buku-buku yang dihadirkan juga. Nah, ini dia.
sekali mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya, terutama juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Kalimantan Barat yang banyak sekali mensupport kami Bapak Ibu dalam mengawal program ini dan juga mensupport dan memotivasi para peserta di wilayah Dinas Kabupaten Kota masing-masing Bapak Ibu. Yang semoga kita semua dengan satu pandangan yang luar biasa holistik dan positif untuk Indonesia menulis, tentu bagi kita ini adalah hasil yang luar biasa bagi bangsa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ormas yang telah bermitra dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan perhatian pada penguatan kompetensi dan profesionalisme para guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam rangka untuk menguatkan literasi, numerasi, dan karakter dari anak-anak kita. Nah, rumusnya adalah ketika Bapak Ibu melakukan itu karena enjoy, karena happy, yang lain itu apa itu buku-buku Bapak Ibu banyak lebih produktif, buku-buku Bapak Ibu banyak lebih kata-kata meja seperti dalam meja dan besar-besar tulisan Bapak Ibu baca oleh banyak sekali. Jangan dibalik rumus. Banyak orang yang jadi penulis sudah pikir semua besok kalau jadi pikir apa yang jadi pembahasan. Dari itu dulu, Bapak Ibu semua guru dan kawan-kawan kami dari orang, insya Allah Bapak Ibu untuk membangun budaya literasi yang berdasarkan pada dan strategi pembelajaran atau hasil prestasi bagi siswa. Yang pertama Bapak Ibu kita akan mulai. Kita akan mulai dengan yang pertama motivasi. Oke, baik. Demikian Mbak Emi untuk pertanyaan pertama. Jadi gambaran singkat untuk hari di kegiatan puncak kita. Terima kasih. Sangat luar biasa ya Pak ya pelaksanaan program organisasi penggerak yang sudah dijalankan oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Baik Pak Fahrul, setelah pelaksanaan POP tahun lalu, apa saja respon serta dampak positif yang dirasakan oleh sekolah sasaran? Dipersilakan Pak.
Baik, Mbak Emi. Jadi alhamdulillah kami setelah kegiatan, pada saat kegiatan berlangsung maupun setelah berlangsung di tahun 2021 maupun tahun 2022, kami berkunjung hingga 2 kali ke 14 kabupaten kota dalam rangka silaturahim bersama kepala dinas, kemudian juga beserta alumni-alumni program POP di tahun 2021, dan alhamdulillah kami banyak sekali mendapatkan motivasi dan kemudian respon yang baik di sana. Setidaknya kurang lebih ada 7 dampak yang kemudian mereka rasakan Bapak Ibu, salah satunya kepala sekolah dan guru ini, salah satunya adalah beberapa kepala sekolah itu menjadikan program yang kita laksanakan adalah menjadi program prototipe program kepala sekolah yang nanti juga akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Ini yang menjadi salah satu ternyata bisa menjadi prototipe tadi. Kedua adalah tentu saja program pelatihan menulis ini membantu dalam peningkatan kompetensi guru maupun kepala sekolah. Ini menjadi hal baru dalam kemampuan literasi maupun karakter untuk kemudian membangun daripada potensi yang dimiliki. Yang ketiga, wasilah daripada karya-karya yang ditulis, kemudian program pelatihan ini menjadi salah satu jalan untuk kemudian mendapatkan poin kenaikan pangkat, dan ini menjadi bonus dan tentu akan berefek kepada nantinya di dampak berikutnya yaitu akreditasi sekolah. Dan alhamdulillah program ini juga bukan hanya diikut sertakan oleh guru, tetapi alhamdulillah sudah ditularkan kepada literasi belajar siswa sehingga mampu nanti kemudian mendapatkan banyak manfaat dan peningkatan daripada AKM hasil belajar lingkungan kita. Dan tadi bahwasanya selain literasi ada karakter yang kita bangun di sana adalah karakter disiplin, kemudian tanggung jawab yang mudah-mudahan ini juga akan terus kami konsisten dalam menjalankannya. Dan yang terakhir adalah dampak ini mempersiapkan daripada sekolah tentu menjadi sekolah literasi nasional yang mudah-mudahan ini akan kita laksanakan selama kemarin daripada tahun 2021 dan akan kita laksanakan nanti lebih lanjut di tahun 2022. Setidaknya ada 7 yang kemudian dirasakan dan nanti insya Allah juga akan banyak lagi setelah pelatihan-pelatihan ini berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Demikian Mbak Emi. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Sangat luar biasa ya Pak ya. Apakah ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada audiens Pak, khususnya kepada kepala sekolah dan guru yang akan mengikuti pelatihan POP di tahun 2022 ini? Dipersilakan Pak Fahrul. Baik Mbak. Alhamdulillah untuk Bapak Ibu sahabat GTK terutama guru dan kepala sekolah yang akan mengikuti nanti di tahun 2022 tentu seperti layaknya satu batang korek api, kita tidak bisa berjalan sendiri, maka kita perlu bergotong royong dalam mentransformasikan pendidikan, peningkatan literasi dan pendidikan dan kemajuan untuk anak-anak Indonesia. Kita harus berjamaah, kita harus bersama, bergotong royong, bahu-membahu untuk kemudian kita bisa memberikan banyak lagi manfaat, dan tentu saja anak-anak yang kita siapkan hari ini akan menjadi bekal nanti di kemudian hari untuk membangun Indonesia yang jauh lebih hebat. Untuk itu kami berharap nanti Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita lebih bersemangat, mari kita lebih untuk kemudian menularkan semua apa yang kemudian hari ini kita dapatkan untuk tadi bahwa ke rekan-rekan guru yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan ini kemudian ke siswa-siswi sehingga betul-betul nanti akan dirasakan manfaatnya oleh mereka semua. Lagi, mari maju bersama, berkarya bersama, bersama menginspirasi Indonesia, komitmen, tekad memajukan pendidikan dan literasi Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin, menarik sekali tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Fahrul Ar-Razi dari Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat terkait pelaksanaan POP ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Fahrul. Saya yakin ormas pelaksana POP lainnya juga dapat mengambil contoh dan inspirasi dari pelaksanaan POP oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mendengarkan cerita selanjutnya tentang pelaksanaan POP, yaitu dari Wahana Visi Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Hotmianida Panjaitan, atau biasa kita sapa Ibu Mian. Ya. Selamat siang Ibu Mian ya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan bercerita sedikit ya Ibu ya tentang Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia ini masuk dalam daftar program organisasi penggerak setelah mengajukan proposal dengan judul Wahana Literasi yang menyasar 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Wahana literasi yang diusung dalam program organisasi penggerak adalah program intervensi literasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca bagi siswa-siswi di kelas awal,
melalui intervensi di sekolah, serta meningkatkan tersedianya akses anak dan masyarakat terhadap bahan bacaan yang kontekstual dan berkualitas. Ya, selamat siang sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Mian. Ibu Mian, mohon bisa dijelaskan terkait pelaksanaan program organisasi penggerak oleh Wahana Visi Indonesia. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Emi untuk kesempatan yang diberikan kepada Wahana Visi Indonesia. Para sahabat GTK dimanapun berada, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menceritakan program organisasi penggerak yang seperti tadi sudah disampaikan ada di 5 kabupaten dan daerahnya adalah daerah 3T semua ya Bapak Ibu ya. Jadi Wahana Visi Indonesia mendampingi 245 sekolah di 5 kabupaten dengan mengusung pendekatan wahana literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan pemahaman untuk siswa kelas awal gitu ya. Jadi pada periode pertama tahun 2021 kami sudah melatih lebih kurang ada 1.414 guru dan juga 201 kepala sekolah. Kami juga melakukan survei awal untuk kemampuan keterampilan anak dalam membaca. Itu kita ada sekitar 3.390 responden ya dari 261 sekolah yang merupakan sekolah yang kita dampingi 245 dan ada sekolah kontrol untuk melihat dampaknya nanti. Beberapa praktek baik kami yang kami lakukan bisa mungkin slide-nya disampaikan ya Pak. Ya. Untuk yang slide yang di sini kita melihat ya berikutnya Bapak, kami di sini pertama itu kami menyediakan ada untuk master teacher. Pada saat tahap 1 ini kita menyadari bersama kondisi pandemi 19 masih terjadi, jadi kita melakukannya secara daring. Ini merupakan tantangan juga karena wilayah kami di atas 50% tidak ada koneksi internet untuk sekolah-sekolah yang kita dampingi. Tetapi bersyukur ada 58 master teacher yang tersedia di tingkat kabupaten yang menjadi sumber daya manusia yang dapat dipakai, digunakan oleh kabupaten untuk dapat menjadi pelatih-pelatih wahana literasi. Kita ada baru di slide kedua, di slide ini juga kita lihat masih slide yang tadi Bapak, kami juga ada menyiapkan alat ukur yang bisa digunakan oleh para guru untuk bisa melihat kemampuan siswa di dalam membaca. Jadi ada penilaian informatif di mana tujuannya untuk bisa siswa ini guru ini tahu siswa ini masih udah bisa baca belum ya, atau dia masih pada tahap pengenalan huruf, atau sudah mengenal kata, atau sudah bisa membaca tapi belum memahami isi bacaan, seperti itu. Baru yang ketiga juga kami memberikan penguatan, penambahan karena kondisi pandemi 19, penguatan kepada guru untuk dukungan psikososial. Kalau di slide berikutnya ini kita melihat bagaimana guru-guru boleh dimampukan untuk mendampingi siswa karena terjadi moda pembelajaran yang berubah dari mereka biasa tatap muka, tiap hari pergi ke sekolah, kemudian ada yang sekolah tidak bisa dilakukan. Jadi kita memberikan dukungan psikososial untuk para guru dapat melihat kemungkinan perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Jadi mereka diajarkan untuk bisa mengajak siswa untuk lebih tenang gitu ya, dan bisa beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Kemudian juga untuk hal ini kita juga melakukan pelatihan kepada guru untuk teknologi informasi komunikasi. Walaupun memang kondisi internet masih belum begitu mumpuni, tetapi sebagian besar, sebagian 50% tadi sudah bisa gitu ya. Jadi mereka diajarkan untuk bisa membuka website dan juga melakukan pembelajaran dengan Google gitu ya, dan juga mencari media-media belajar. Dan hasilnya cukup banyak guru yang melakukan mengaktifkan akun belajar mereka seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya kalau kita dilihat di slide yang saat ini kita lihat, ini adalah salah satu yang kami lakukan untuk mengukur kemampuan siswa. Yang tadi saya sebutkan ada 3.900-an responden. Ini kita punya alatnya untuk melihat kemampuan para siswa dan ini dilakukan di kelas 3 gitu ya. Dan juga kami menyediakan modul-modul untuk para guru sehingga mereka bisa terus mengulang. Untuk rangkaian kegiatan yang kami lakukan bisa kita lihat di video berikut. Silakan Bapak, boleh diputar.
demikian Ibu Emi, serangkaian kegiatan dan juga hal-hal yang bisa kami lakukan sepanjang POP tahun 2021. Ya, lebih kurang kami menjalankannya selama 2 bulan ya, Ibu ya. Terima kasih Ibu Mian ya, sangat luar biasa ya Bu ya, pelaksanaan program organisasi penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia. Baik Ibu Mian, setelah pelaksanaan POP tahun lalu, apa saja respon serta dampak positif yang dirasakan oleh sekolah sasaran? Dipersilakan Ya. Bu Mian. Ya, terima kasih Ibu Emi. Ya, kami sangat bersyukur ya dengan kondisi yang sangat singkat seperti tadi juga Bapak Praptono sudah menyampaikan dan segala keterbatasan yang ada. Selain tadi ada master teacher, para master teacher itu yang utama adalah ya seperti mereka mengaplikasikan. Jadi mereka setelah dilatih oleh kita, kemudian mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah. Bisa juga Bapak dilihat di slide-slide yang sudah kami siapkan. Di slide berikutnya setelah video. Ya. Jadi di sini para master teacher melakukan pelatihan. Kita melakukan 2 metode dengan kondisi yang ada di lapangan. Ada secara daring, ada juga secara luring. Untuk sekolah-sekolah yang tidak bisa akses internet, kita mengumpulkan beberapa sekolah terdekat untuk melakukan pelatihan, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang bisa secara daring, kita melakukannya melalui Zoom, seperti itu. Itu melakukan pelatihan. Jadi dari 245 sekolah itu kita latih untuk mengenai wahana literasi, dukungan psikososial, dan juga TIK. Tetapi kalau untuk TIK, untuk wilayah-wilayah yang sulit itu, biasanya kita lebih mengajarkan bagaimana mereka membuat PowerPoint seperti itu. Atau boleh mengumpulkan, mencari di Google untuk bahan-bahan bacaan ketika mereka ke kota atau ke daerah yang ada internetnya. Kemudian juga di sini yang sudah dipraktekkan berdasarkan monitoring yang kami lakukan di bulan Desember ya, Desember sampai kemarin bulan Maret itu kami sudah melihat guru-guru udah mulai membuat pojok baca. Tadi bisa dilihat di slide-slide ini terjadi perubahan-perubahan di dalam kelas. Yang tadinya kelasnya kosong-kosong gitu ya. Kemudian mereka sudah mulai menghias kelas, membuat lingkungan kelas dan lingkungan sekolah yang literate. Itu yang terjadi. Jadi sudah kaya akan tulisan lingkungan dari kelasnya. Kemudian juga ada bedah kelas yang tadinya bentuknya menghadap ke depan, mereka sudah mulai melakukan gimana supaya anak bisa lebih betah berada di dalam kelas. Ada masih sebagian, belum banyak guru yang melakukan penilaian formatif karena memang ini salah satu keterampilan yang perlu ketekunan, perlu kesabaran dari guru untuk memperhatikan satu persatu siswa mereka. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang sudah memulai melakukan pembiasaan membaca sebelum memulai pelajaran. Itu ada beberapa praktek baik respon yang dilakukan guru terhadap pelatihan. Ada juga guru-guru yang menyiapkan APE. Slide berikutnya Bapak, yang guru-guru sudah mulai menyiapkan APE di depan kelas gitu ya. Kemudian mereka melakukan pembelajaran dengan APE gitu ya. Baru kemudian juga ada guru-guru yang sudah menggunakan media-media yang lain. Baru ada juga di sini anak kelihatan lebih betah tuh. Itu ada pernah kami lakukan apa ya? Diskusi dengan anak-anak gitu ya. Gimana nih setelah melihat ruangan kelasnya semakin baik? Ternyata anak-anak itu senang sekali karena mereka merasa suasananya nggak menjenuhkan gitu ya. Jadi mereka semakin betah untuk tinggal di kelas. Kemudian karena ada alat-alat permainan juga, misalnya kartu-kartu huruf yang membuat mereka bisa bermain. Itu membuat mereka jadi lebih betah. Kemudian yang sangat mengesankan untuk beberapa sekolah itu bahkan guru bisa mengajak orang tua untuk sama-sama bedah kelas. Gitu ya, bisa mengajak orang tua untuk sama-sama membuat karya di kelas untuk membuat lingkungan kelas yang literate gitu ya. Itu menjadi satu hal kebanggaan juga ya, karena dengan adanya program POP ini ya. Kemudian sebagian besar kepala sekolah udah mulai mengalokasikan dana BOK untuk membuat lingkungan sekolah yang baik, membuat lingkungan sekolah yang literate. Itu beberapa ya Bu Emi ya yang sudah kami lihat perubahan-perubahan, respon-respon yang diberikan guru sekolah bahkan anak-anak terhadap program yang dilakukan dengan waktu yang cukup singkat sebenarnya. Demikian Bu Emi. Ya luar biasa ya Bu Mian ya, dalam waktu singkat tapi hal tersebut sudah sangat dirasakan ya bagi peserta didik, guru dan semuanya stakeholder-nya. Baik Ibu Mian,
Apakah ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada audiens, khususnya kepada kepala sekolah dan juga guru yang akan mengikuti pelatihan POP di tahun 2022 ini? Dipersilakan, Ya. Ibu Mia. Terima kasih Bu Emi. Ya, pesan. Pertama sih kami mau kasih pesan sama Kemendikbudristek, boleh ya Bu ya? Pertama, Pak Praptono, kami sih pesan supaya terus mendukung ormas gitu ya, organisasi masyarakat di dalam melakukan pekerjaannya di dalam POP ini. Karena kita ingin memberikan dampak yang lebih luas. Kami mengetahui keterbatasan kami untuk memberikan dampak yang lebih luas gitu ya. Tetapi dengan adanya program organisasi penggerak ini, kita jadi bisa lebih banyak sekolah. Sekarang Wanavisi udah bisa 245 sekolah dasar nih. Itu berkat adanya program POP. Jadi ini kami perlu dukungan terus dari Kemendikbudristek. Yang kedua, untuk para Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, mari kami pesan untuk kita sama-sama meningkatkan kapasitas untuk memajukan pendidikan dengan mempraktekkan pembelajaran yang sudah didapat. Karena seperti tadi juga Pak Praptono sudah menyampaikan, kalau tidak dipraktekkan nggak ada gunanya, gitu ya. Kita harus memulai untuk bisa terus memperbaiki, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Untuk POP tahap 2 ini kami berpesan supaya kita semua dapat berjalan dengan baik gitu ya. Pandemi boleh turun sehingga kita boleh melakukan tatap muka dengan melakukan pembelajaran tatap muka, dan setiap perencanaan yang sudah dibuat panjang ini sekitar 8 bulan 9 bulan ini boleh dilakukan sesuai dengan waktunya dan berjalan dengan baik sesuai dengan strategi yang telah dibangun oleh masing-masing ormas. Demikian Ibu Emi. Ya, baik, terima kasih Ibu Mian sekali lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu narasumber kita ya, Bapak Fahrul Arazi dari Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat, dan juga dengan Ibu Mian dari Wahana Visi Indonesia yang telah menyajikan paparannya terkait implementasi program organisasi penggerak. Menarik sekali untuk melihat pelibatan ormas dalam program organisasi penggerak dapat turut serta berkontribusi ya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Fahrul Arazi dan Ibu Mian. Bapak Praptono, Bapak Fahrul, dan Ibu Mian, terima kasih atas penjelasan dan dukungan terhadap pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan membacakan 2 pertanyaan terpilih yang ditujukan kepada diantaranya Bapak Praptono, Bapak Fahrul, dan Ibu Mian. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk Bapak Direktur Bapak Praptono, disampaikan oleh Bapak Kasyadi SAG MPD dari SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, Bapak. Bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan program organisasi penggerak di sekolah kami agar menjadi lebih baik dan dinamis? Terima kasih. Dipersilakan Bapak Praptono untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Kasyadi dari SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto. Bapak Ibu, sekarang ini yang harus kita lakukan sebagai guru, satu, kita harus belajar. Kemudian yang kedua, kita membelajarkan guru yang lain. Untuk itu, program yang dibawa oleh organisasi penggerak ini, ormas ini, harus kita follow up dengan kita membentuk komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Ayo kita belajar bareng-bareng, kita pahami, kita dalami apa masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, dan lalu kita diskusikan solusi yang bisa kita jalankan agar masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita itu bisa teratasi. Jadi kita bangun learning community dalam ekosistem pendidikan kita. Demikian Mbak Emi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Kasyadi ya, semoga tadi yang sudah diberikan jawaban dari Pak kepada Pak Fahrul
Dan nanti mungkin juga Ibu Mian dipersilakan juga memberikan jawabannya. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Elvi Daria Simanjuntak. Beliau menanyakan sebagai berikut. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Siapakah yang bertugas untuk mendaftar dalam program organisasi penggerak ini? Apakah kepala sekolah, guru, atau dinas kecamatan? Dan pertanyaan kedua, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di saat masa pandemik ini? Karena peserta didik sekarang lebih menyukai bermain game di handphonenya. Ya, seperti itu. Dipersilakan mungkin dari Pak Fahrul dahulu untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Mbak Emi. Alhamdulillah untuk program organisasi penggerak ini, setelah kami mendapati keterpilihan daripada organisasi penggerak, kami langsung melakukan kunjungan ke 14 kabupaten daerah untuk MOU kembali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memang sejatinya kita memiliki daftar-daftar sekolah-sekolah yang bisa menjadi intervensi daripada sekolah yang akan ikut, namun secara keseluruhan kami berikan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai orang tua daripada sekolah-sekolah di kabupaten kota untuk memilih dan merekomendasikan sekolah mana saja yang memang cocok dan layak untuk kemudian diikut sertakan menjadi intervensi sebagai peserta organisasi penggerak. Itu yang pertama. Jadi kami diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan merekomendasikan kepada kami. Yang kedua, memang sejatinya terlihat bahwa apalagi di pandemi ini terkait dengan bagaimana kita bisa sebagai orang tua maupun sebagai guru membatasi daripada anak-anak bermain handphone di game game di handphone, bahwasanya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan, maka ini perlu kita support, kita fasilitasi, tetapi tetap dengan batasan-batasan yang perlu untuk kemudian kita lihat untuk anak-anak kita. Satu contoh misalnya perlunya lingkungan komunitas tadi, bahwa kami di daerah itu wasilah daripada POP yang semula kami punya 7 kepengurusan di 7 kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Setelah di tahun 2022 ini kami melakukan komunitas kembali, 7 daerah terbentuk, sehingga sekarang untuk kepengurusan 14 kabupaten kota. Maka ke depan juga nanti ada film school, yang itu komunitas kecil yang ada di sekolah-sekolah, yaitu adalah alumni-alumni daripada sekolah-sekolah yang mengikuti intervensi POP. Nah, disinilah kemudian nanti menjadi lahan anak-anak bisa bermain bersama rekan-rekannya, tentu untuk pendidikan dan kemajuan peserta ada di kita. Demikian mungkin Mbak Emi. Ya, baik, terima kasih Pak Fahrul. Dipersilakan Ibu Mian. Ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya, terima kasih Bu Emi. Ya, untuk Ibu Elvi Daria Simanjuntak, kalau tadi untuk pertanyaan pertama bagaimana untuk mendaftarkan, sama ya seperti yang kata Pak Fahrul, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, kemudian kita mendiskusikan sekolah-sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi wilayah atau sekolah dampingan dari kita, seperti itu. Sedangkan untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara paling efektif ya untuk meningkatkan literasi numerasi peserta didik di masa pandemi ini? Memang bermain ya, naturnya anak-anak itu kan bermain ya Ibu ya, gitu ya. Jadi memang mereka bermain, jadi agak memang sulit. Tapi ya yang kita lakukan adalah bagaimana bermain itu menjadi suatu belajar. Jadi bermain dan belajar. Bermain sambil belajar gitu ya. Jadi melalui permainan boleh melakukan pembelajaran. Kemudian juga bisa dengan seperti tadi sudah saya sampaikan bagaimana pojok baca yang dikembangkan oleh wahana literasi juga yang dilakukan di sekolah. Di dalamnya itu tidak hanya buku gitu ya, tapi juga banyak permainan-permainan. Misalnya permainan kartu huruf gitu ya. Itu kan itu main ya. Anak-anak pasti senang karena mereka misalnya lomba-lomba cari huruf A gitu ya, itu kan akan rebutan ya, anak-anak pun bergerak gitu ya, anak-anak pun jadi bermain. Itu satu contoh kecil. Kemudian HP gitu ya, karena lebih sering main HP. Kita nggak bisa pungkiri dengan teknologi. Tetapi bagaimana kita boleh mengarahkan supaya HP-nya digunakan untuk belajar tadi, jadi bisa meningkatkan literasi dan numerasinya sendiri. Karena banyak sekali sebenarnya melalui HP itu kita dapat belajar gitu ya. Wahana Visi Indonesia sendiri juga mengembangkan buku-buku gitu, buku-buku cerita untuk anak yang Bapak Ibu yang saat ini hadir gitu ya, bisa mengaksesnya dan itu gratis gitu ya. Jadi bisa digunakan gitu ya. Itu sedikit ya Bu ya, karena kalau kita panjang lebar nanti waktunya nggak cukup nih. Terima kasih Bu Emi.
Ya, terima kasih Bu Mian, Pak Fahrul. Ya, baik Ibu Elvidaria, mohon maaf, Elvidaria Simanjuntak ya, tadi jawaban dari Pak Fahrul dan Bu Mian sudah dijelaskan oleh beliau. Tapi untuk lebih menjawab penasaran tadi pertanyaan yang pertama ya, Ibu Elvidaria, yang tadi Ibu tanyakan kan siapa yang bertugas untuk mendaftar dalam program organisasi penggerak ini? Tadi Pak Fahrul sudah menjelaskan ya bagaimana referensinya. Apakah kepala sekolah, guru, atau dinas kecamatan? Tapi kita secara langsung akan coba langsung bertanya nih kepada Bapak Direktur, Bapak Praptono, mohon bisa lebih dirinci atau dijelaskan kembali Bapak untuk pendaftaran dalam program organisasi penggerak ini. Seperti apa Pak? Ya. Dipersilakan Baik. Bapak Direktur. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan proses seleksinya ini adalah terhadap ormas. Jadi apa praktek baik yang sudah dimiliki oleh ormas, terus bagaimana rancangan program yang akan dilakukan di dalam program organisasi penggerak, ini yang kita nilai. Nah, sedangkan sekolah mana yang akan menjadi intervensi dari programnya, itu diserahkan sepenuhnya kepada ormas untuk memilih. Nah, bagaimana cara ormas memilih? Tentu berdasarkan data, berdasarkan informasi dan mempertimbangkan kemungkinan terimplementasinya program yang dijalankan. Itulah sebabnya ormas itu dengan independensi yang kita berikan, mereka akan bekerja sama dengan dinas pendidikan yang mereka yakini itu bisa diajak berkolaborasi untuk menjalankan program. Berapa sekolah yang akan dipilih tergantung kepada ormas. Nah, nanti dia akan masuk pada kategori apa? Kalau kategorinya gajah, tentu nanti jumlah sekolah yang terlibat bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau kategorinya kijang, nah itu lebih sedikit lagi, maksimal hanya 20 satuan pendidikan. Nah, kalau kemudian ormas itu sudah menentukan bersama dengan dinas terhadap sasaran sekolah yang akan menjadi tempat implementasi programnya, maka lalu ormas itu membangun komunikasi, tentu juga bersama dinas dengan sekolah-sekolah yang dipilih tadi. Nah, saat ini terkait dengan penentuan sekolah itu berarti sudah tuntas. Karena di dalam kesepakatan yang kami bangun, bahwa sekolah itu sudah diputuskan di tahun 2021. Ya, pada saat kita sudah sepakat dengan berapa jumlah sekolahnya, kemudian sekolahnya mana saja, itu sudah di-entry oleh ormas ke dalam sistem kita. Nah, sekarang ini di tahun 2022, kita hanya akan melanjutkan intervensi program yang diberikan. Jadi tadi sudah dilatih dan sekarang saatnya untuk didampingi menjalankan program tersebut. Gitu. Dan tidak ada penambahan sekolah-sekolah baru. Gitu. Saya kira itu Bu Emi. Ya, baik, terima kasih Bapak Direktur, Bapak Praptono. Sudah sangat jelas ya jawaban yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Baik, Bapak, Ibu hadirin sekalian, intinya kita sangat terima kasih nih atas jawaban dari Bapak narasumber kita, Ibu narasumber kita, Bapak Praptono, Bapak Fahrul, dan Ibu Mian. Semoga hal yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menjawab rasa penasaran dari para hadirin sekalian ya, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan, Ibu Mian juga ya. Baik hadirin sekalian, kita sudah masuk kepada sesi kedua, di mana kami telah mengundang kepala sekolah dan guru hebat dari SD Negeri 06 Tanjung Gunung, dan juga dari SD YPPK Bunda Maria Vike. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan lebih dekat sosok narasumber Sapa GTK kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Mulyadi Hartono SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 06 Tanjung Gunung
dan salah satu peserta pelatihan program organisasi penggerak dari Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Dan yang kedua yaitu dengan Ibu Flora Elizabeth Lunaung, SPD. Beliau adalah guru SD YPPK Bunda Maria Vike dan salah satu peserta pelatihan program organisasi penggerak dari Wahana Visi Indonesia. Seperti itu para hadirin sekalian. Ya, kita sama-sama ya Bapak Ibu semuanya ya dengan Pak Mulyadi dan Ibu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GTK sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mulyadi dan Ibu Flora. Selamat siang, Ibu Flora. Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kabar kita baik. Iya, Ibu Flora. Baik, Bapak Mulyadi Hartono, SPDI. Ya, ada hal yang banyak yang coba akan kita tanyakan ya, dan Bapak jelaskan dalam sesi ini. Bisa tolong diceritakan, Pak, apa saja kesan serta manfaat yang dirasakan oleh Bapak Mulyadi dari pelaksanaan POP oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Emi. Salam sahabat GTK sekalian dimanapun berada. Pertama, tentu kita merasakan dampak dari pelaksanaan organisasi penggerak melalui Forum Indonesia Menulis di Kalimantan Barat, khususnya kepada kepala sekolah dan guru yang ada di 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat itu sendiri. Boleh ditampilkan slide-nya. Adapun dampak-dampak tersebut, dampak positifnya, setidaknya ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah dampak terhadap diri sendiri, kedua adalah ke sekolah, dan yang ketiga adalah kepada komunitas. Sedangkan dampak positif terhadap diri sendiri, yang pertama adalah munculnya semangat untuk selalu menulis dan menerbitkan sebuah buku. Dalam hal ini ada sedikit cerita menarik bahwa ketika kami mengikuti pelatihan ini, kami sudah disuguhkan dengan tema yang sangat menarik, yaitu di tahun 2021 yang pada saat itu dimulai sekitar September sampai dengan Desember. Adapun temanya adalah wisata literasi guru. Pada awalnya terus terang saja kami memahami hal tersebut, wisata, berkaitan dengan wisata, kami mungkin akan ke tempat-tempat atau diajak untuk melihat contoh-contoh literasi dan lain sebagainya untuk menambah wawasan pengetahuan kami. Tapi pada perjalanannya kami sangat bersyukur sekali walaupun kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom. Ya, kita cukup bahagia dan sangat mengikutinya dengan baik karena para narasumber yang disediakan oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat itu mereka sangat mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga walaupun banyak dari berbagai kalangan di antara kami, baik dari segi umur yang sudah tidak muda lagi, tapi mereka semangat dan ikut aktif serta bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan tersebut. Satu kata yang paling saya ingat sampai hari ini, sahabat GTK sekalian, adalah dari narasumber kami yang hebat-hebat pada saat pelatihan, bahwa jangan sampai, khususnya bagi yang muslim ya, bahwa jangan sampai Bapak Ibu hanya mempunyai 2 buku. Ya, buku pertama adalah mungkin buku nikah, ya, dan yang kedua adalah mungkin buku buku Yasin. Nah, seperti itu. Semangat itu sangat memacu kami bahwa kami sebagai kepala sekolah dan guru harus bisa menyelesaikan tulisan kami, sehingga semangat ini sampai hari ini kami sangat ingin sekali menulis dan menulis tentunya untuk melatih diri kami. Kemudian yang kedua adalah termotivasinya untuk selalu melakukan perubahan-perubahan berupa peningkatan kompetensi diri khususnya dalam bidang menulis. Dalam beberapa kesempatan selain mengikuti kegiatan yang telah disampaikan oleh Forum Indonesia Menulis dalam kaitannya program organisasi penggerak,
tentunya kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan lain untuk menambah kompetensi kami. Hal ini juga kami lakukan karena memang support yang diberikan oleh Forum Indonesia Menulis itu sangat baik sekali kepada kami. Ya, dari video-video yang ditampilkan. Berkaitan dengan ini adalah ketika bagaimana kita memulai menulis tersebut. Ya. Ketika kita tahu bagaimana memulai menulis tersebut, maka ternyata pada kenyataannya kita bisa dan dapat mengerjakan hal-hal yang telah diberikan oleh para narasumber saat pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya semangat berkarya untuk dapat menjadi inspirasi bagi keluarga, guru, dan peserta didik. Bagaimana tidak? Di sekolah perlu inspirasi. Di keluarga perlu inspirasi. Di sekolah juga perlu inspirasi. Oleh karena itu, kita sebagai pimpinan di sekolah, kepala sekolah, mestinya memberikan contoh ya bagaimana mendapatkan sebuah prestasi, ya, meningkatkan prestasi, meningkatkan kompetensi untuk lebih memberikan dampak yang positif di sekolah-sekolah yang kita pimpin seperti itu. Mungkin slide selanjutnya bisa ditampilkan. Ya, ini adalah gambaran di mana kami mengadakan sebuah acara yang pada saat itu dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, juga DPRD Kabupaten Kayong Utara. Memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang mengikuti kegiatan literasi ini, wisata literasi guru. Mereka sangat berbahagia. Kami melihat semangat yang luar biasa yang tampak pada guru, kepala sekolah dan guru-guru yang mengikuti kegiatan ini. Yang mungkin kegiatan ini perlu sangat-sangat dipertahankan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek ya. Kami melihat pada saat itu hadir satu orang kepala sekolah yang tidak dapat hadir karena telah wafat. Tapi bukunya ada di kami untuk membagikannya. Beliau wafat, namun sebelum wafat telah memberikan sebuah cerita yang menarik di dalam bukunya itu. Ini merupakan semangat yang luar biasa, namanya almarhum Pak Abdul Ghani. Kami sangat terinspirasi dengan beliau juga, walaupun dalam keadaan sakit, cuci darah, dalam beberapa kesempatan dia mengikuti pelatihan, tapi dia mengikuti semangat dan telah berhasil membuahkan sebuah buku seperti itu. Selanjutnya, ya, yang kedua adalah dampak bagi sekolah. Secara umum, sekolah-sekolah yang telah mengikuti kegiatan program organisasi penggerak melalui Forum Indonesia Menulis, secara langsung mereka berlomba-lomba mendesain kembali pojok-pojok baca yang ada. Kami melihat sekali ya, beberapa sekolah mereka dengan pendanaan yang cukup, mereka membagi untuk memposisikan diri dana-dana tersebut untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca. Mereka membangun pojok-pojok baca yang berkualitas tentunya, yang dapat mereka gunakan untuk dapat menarik minat siswa tersebut. Oleh karena itu, dampak positif bagi sekolah setelah mengikuti kegiatan ini luar biasa. Kemudian yang kedua, membuat tempat-tempat yang lebih nyaman untuk memunculkan semangat peserta didik di dalam membaca. Ya, tentu kita ketahui, sahabat GTK sekalian dimanapun berada, bahwa untuk membaca itu sangat berat sekali. Namun jika kita munculkan sesuatu yang indah, munculkan suasana yang enak, yang tenang dan yang nyaman, pandangan yang begitu indah, mungkin semangat itu akan muncul kembali. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh para kepala sekolah yang ada setelah mengikuti kegiatan program organisasi penggerak melalui Forum Indonesia Menulis. Next. Yang
Sebelumnya. Ya, dampak yang ketiga yaitu dampak bagi komunitas. Komunitas kelompok kerja khususnya kepala sekolah mulai mendapatkan ide-ide dan gagasan untuk selalu meningkatkan literasi di sekolah. Ya, salah satunya tadi itu sebelumnya bahwa para kepala sekolah mendesain ruangan yang nyaman, mendesain tempat baca yang nyaman, memudahkan peserta didik untuk dapat mengakses buku-buku. Bahkan ada yang menempatkan buku-bukunya di tempat yang mudah dijangkau oleh siswa. Ketika di kantin mereka bisa membaca. Ketika di tempat bermain, di lokasi bermain, ada juga buku-buku mungkin yang disediakan oleh para kepala sekolah tersebut. Ini merupakan sebuah ide-ide atau gagasan-gagasan yang menarik yang sedang dikomunikasikan di dalam forum-forum baik itu K3S, KKS ataupun MKKS yang ada di tempat kami. Selanjutnya adalah komunitas KKG dan MGMP. Mulai merasakan dampak kehadiran POP dengan cara ingin membangun komunikasi tentunya, serta menyemangati para anggota komunitas untuk dapat berkarya dalam literasi khususnya untuk menulis. Ya, Bapak, Ibu, sahabat GTK sekalian dimanapun berada. Dampak positif dari pelaksanaan organisasi penggerak ini begitu sangat terasa karena kami dalam pelaksanaannya tentu kami mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang menarik yang membuat kami, menjadikan kami terinspirasi seperti itu. Kemudian para komunitas-komunitas KKG maupun MGMP ini tentunya melihat bagaimana rekan-rekannya yang sudah mengikuti program kegiatan organisasi penggerak ini telah membuahkan sebuah karya yang awalnya mungkin belum terfikir, yang awalnya mungkin belum masih kesulitan pendanaan dan lain sebagainya untuk menerbitkan sebuah buku. Ternyata dengan hadirnya program organisasi penggerak ini, kami terima kasih Pak Praptono, ya, sangat baik sekali sehingga guru-guru yang memang semula mempunyai ide, gagasan yang dituangkan dalam sebuah tulisan dapat menerbitkan bukunya di tahun 2021 ini, sebelumnya itu. Mungkin itu Mbak Emi yang bisa kami jelaskan mengenai dampak positif dari pelaksanaan organisasi penggerak yang telah kami ikuti pada tahun 2021. Ya, terima kasih Bapak Mulyadi ya atas segala penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Sangat-sangat luar biasa sekali ya Pak ya program dan atau dampak yang sudah Bapak rasakan dari pelaksanaan pelatihan POP oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Baik Pak, bagaimana perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan POP yang dilaksanakan oleh Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat? Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Emi atas kesempatannya. Baik Bapak, Ibu, sahabat GTK sekalian, ya, dimanapun berada, praktik baik, ya boleh ditampilkan slide-nya. Praktik baik yang telah kami implementasikan tentunya di sekolah kami masing-masing selama ini setelah mengikuti program organisasi penggerak. Yang pertama adalah peserta didik setelah sampai di sekolah diarahkan langsung untuk membaca buku di ruang perpustakaan. Hal ini dilakukan, dicoba di awal setelah kami mengikuti pelatihan. Ternyata peserta didik itu sangat antusias, sangat suka. Mereka rela meninggalkan permainan yang mereka lakukan untuk hadir ke dalam ruang perpustakaan dengan ceria. Mereka memilih buku-buku yang mereka sukai karena memang di sekolah kami sudah ada 1000 lebih judul buku untuk peserta didik kami. Mereka hadir ke dalam ruangan membaca, baik sambil duduk, sambil sedikit menyandar, dan ada juga yang berbaring, tapi mereka menikmati membaca tersebut. Dan oleh karena itu kami tentunya akan terus meningkatkan pola-pola kegiatan untuk dapat merangsang anak dalam situasi pandemi ataupun nanti pada saat setelah pandemi. Kemudian membuat jadwal khusus bagi setiap kelas untuk 2 jam pelajaran dapat belajar di ruangan perpustakaan. Ini kami lakukan
Untuk apa? Untuk lebih memberikan ruang dan waktu dan tempat yang berbeda. Mungkin selama ini mereka belajar di kelas dengan tampilan yang sedikit agak kurang nyaman, mungkin kita berikan waktu 2 jam mereka bisa berteman dengan buku seperti itu. Kemudian mengajak peserta didik untuk membaca di tempat atau ruangan terbuka. Sesekali kami lakukan hal-hal kegiatan tersebut. Next. Slide-nya. Ya, ini adalah kegiatan siswa. Salah satu kegiatan siswa di awal sebelum mereka belajar di dalam kelas. Mereka hadir ke dalam ruangan, mereka membaca apa yang mereka sukai, mereka memilih buku-buku yang mereka sukai untuk mereka baca. Tentunya ini adalah untuk merangsang minat baca peserta didik itu sendiri. Next. Dan ini adalah kegiatan di mana para guru kami support untuk bisa bahwa belajar itu jangan terlalu klasikal terus, tapi kita bentuk pembelajaran yang unjuk kerja di mana guru berpusat kepada siswa, di mana guru hanya memfasilitasi pembelajaran itu sendiri. Sehingga mereka lebih bersemangat, bisa bekerja sama, bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan ceria seperti itu. Next. Nah, ini kegiatan membaca. Kegiatan membaca seperti ini sudah ada di beberapa sekolah di tempat kami. Mereka mengadakan membaca, menyediakan buku-buku di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh siswa tentunya, walaupun bukan di dalam ruangan, mereka membaca di tempat-tempat yang mudah dan mereka sangat menyukai itu dan santai dalam membaca. Mungkin terkait dampak positif ya yang kami lakukan setelah mengikuti kegiatan program organisasi penggerak, salah satunya seperti ini. Terima kasih Mbak Emi. Ya, baik, terima kasih Pak Mulyadi. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Hartono atas kisahnya yang sangat inspiratif. Saya yakin Bapak Ibu hadirin yang mendengarkan termotivasi untuk juga turut serta mengimplementasikan praktik-praktik baik yang sudah dipaparkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya. Baik ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita melangkah ke selanjutnya yaitu narasumber kita yang kedua. Ibu Flora Elizabeth Lunaung, SPD. Beliau adalah guru SD YPPK Bunda Maria Vicky. Selamat siang Ibu Flora. Ya, selamat sore Ibu Emi dan sahabat GTK. Oh iya ya, Ibu Flora berada di wilayah Indonesia bagian timur seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang di sana sudah sore hari ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Flora. Kami mau minta tolong diceritakan ya oleh Bu Flora, apa saja kesan serta dampak yang dirasakan oleh Bu Flora dalam pelaksanaan POP oleh Wahana Visi Indonesia. Dipersilakan Ibu Flora. Iya, baik. Terima kasih Bu Emi, sahabat GTK sekalian. Dampak baik yang saya dapat dari pelaksanaan POP yang diadakan oleh WVI. Sebelum saya menceritakan, pertama saya mau menyampaikan terima kasih untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dan WVI yang sudah melibatkan kami, terutama saya sebagai guru di Kabupaten Jayawijaya, untuk mengikuti kegiatan POP, khususnya literasi yang dilakukan di Kabupaten. Kami mengikuti kegiatan ini. Khususnya saya sangat merasa termotivasi dan merasa sangat berdampak positif dan sangat baik bagi saya sebagai seorang guru. Alasan saya mengatakan kenapa sangat berdampak baik, karena lewat kegiatan yang diberikan oleh WVI, kegiatan literasi, menjawab permasalahan yang kami hadapi, khususnya saya sebagai guru, di dalam kelas saya atau di sekolah saya.
masalah yang saya hadapi di sekolah saya, anak-anak didik saya, peserta didik kami, mereka datang ke sekolah dengan latar belakang yang sangat-sangat ya terbatas, boleh saya katakan terbatas, khususnya di dalam bahasa. Mereka dari keluarga yang orang tuanya memang betul-betul berbahasa ibu. Sehingga kami sebagai guru sangat terkendala waktu melakukan proses belajar mengajar. Tetapi setelah kami mendapat kegiatan dari pelatihan dari POP dari WVI, menjawab permasalahan yang kami hadapi. Sehingga saya setelah mendapatkan kegiatan itu, saya kembali ke sekolah, mengumpulkan teman-teman kami, dan melakukan sosialisasi kepada teman-teman guru kami, memberitahukan kepada sekolah dan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah sangat mendukung, sehingga saya melakukan sosialisasi bersama guru-guru, kami berbicara, berbincang bersama, dan kami mendapatkan ide-ide, saya membagikan pengetahuan materi yang diberikan, bahwa di dalam materi yang saya dapat itu ada bahasa ibu sebagai perantara untuk anak dapat belajar membaca dan menulis. Nah, disinilah kami semua berbicara bersama-sama dan kami mendapat satu solusi bahwa bahasa ibu sangat penting. Dan kami jujur saja, kami banyak guru-guru rata-rata kami berasal dari daerah yang bukan dari Kabupaten Jayawijaya, sehingga kami mengalami kesulitan. Dan satu solusi yang kami dapat yaitu kami menggunakan tutor sebaya untuk membantu kami, untuk mengajar anak-anak kami, seperti itu. Dan beberapa bulan kami lakukan itu, ternyata anak-anak kami ada kemajuan di dalam belajar membaca. Dan selanjutnya, sesuatu yang sangat-sangat membuat kami menjadi senang, menjadi kembali memacu semangat kami sebagai seorang guru, bahwa ketika kami melakukan itu di sekolah kami dengan menggunakan bahasa ibu, anak-anak kami banyak yang mulai lancar untuk membaca, seperti itu. Mereka lancar membaca sehingga kami semakin semangat dalam mengajar. Dan anak-anak kami pun yang pertama mereka merasa kesulitan karena jenuh, mereka tidak begitu serius, tetapi setelah menggunakan tutor sebaya, mereka pun dengan antusias, dengan semangat memperhatikan apa yang kami ajarkan. Seperti itu, terutama membaca. Itu dampak positif yang kami rasakan, khususnya saya dan sekolah saya. Demikian Ibu Emi. Ya, terima kasih Ibu Flora. Sangat luar biasa Ibu ya. Dampak positif yang Ibu rasakan dan juga para siswa Ibu ya, seperti itu. Baik Ibu Flora, bagaimana perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan POP yang dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia? Dipersilakan Ibu Flora. Baik, ya terima kasih. Sahabat GTK, perubahan yang kami rasakan, pertama terhadap diri kami dan sekolah kami. Pertama di kelas kami, belum ada pajangan-pajangan di kelas. Kami mulai melakukan pajangan-pajangan di kelas dengan membuat pojok-pojok baca yang berupa tulisan-tulisan, huruf-huruf yang membuat anak-anak kami mereka tertarik untuk datang ke sekolah dan melihat apa yang ada di kelas mereka masing-masing. Dan hal yang
perubahan yang sangat kami rasakan. Sebelumnya anak-anak didik kami, mereka datang ke sekolah kalau belum datang duluan sebelum mulai KBM atau ada waktu-waktu kosong seperti istirahat, mereka lebih senang bermain. Tetapi ketika ada pojok-pojok baca yang kami tampilkan, yang kami buat di kelas-kelas kami, anak-anak mereka termotivasi dan mereka tanpa perintah, mereka sendiri datang dan mereka mulai membuka buku yang ada yang kami siapkan dan mulai membaca. Walaupun di daerah kami atau tempat kami jujur saja sangat terbatas dengan buku-buku bacaan. Tetapi apa yang ada pada kami buat sehingga untuk membuat anak-anak kami mereka tertarik untuk dapat meluangkan waktu mereka, membiasakan mereka untuk membaca. Jadi ada perubahan yang baik. Sebelumnya mereka bermain begitu saja, tetapi setelah ada buku mereka berlomba-lomba, malah kadang mereka lupa untuk jam istirahat. Dan satu yang kami dapatkan karena mereka sudah terbiasa membaca dan keinginan tahun mereka lebih besar, malah ada anak-anak yang datang, "Ibu, kami bisa pinjam buku untuk bawa pulang," tetapi kami belum perbolehkan karena buku kami sangat terbatas. Seperti itu yang kami lakukan. Baik, itu perubahan yang terjadi di sekolah kami. Ya. Demikian ya. Ibu Emi. Ya, baik Ibu Flora. Terima kasih banyak Ibu Flora Elizabeth Lunaung ya tadi atas paparan yang sangat menarik dan inspiratif ya. Ibu Flora dan para hadirin sekalian yang menyaksikan acara ini ya. Saya yakin Bapak Ibu hadirin yang mendengarkan termotivasi untuk juga turut serta mengimplementasikan praktik-praktik baik yang sudah dipaparkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin Sobat GTK, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan terpilih yang ditujukan kepada Bapak Mulyadi dan juga Ibu Flora. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Maratus Solihah. Pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan sikap saling mendukung dalam suatu tim di sekolah untuk mewujudkan dan melaksanakan program organisasi penggerak? Saya persilakan kepada Bapak Mulyadi untuk menjawab terlebih awal, nanti dilanjutkan oleh Ibu Flora. Dipersilakan Bapak Mulyadi. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Emi ya. Bagaimana kita meningkatkan kerjasama, intinya seperti itu ya Ibu Emi ya. Jadi di sekolah memang untuk meningkatkan kerjasama perlu suasana yang membangun suasana kekeluargaan. Apabila suasana kekeluargaan di sekolah itu dapat terjalin dengan baik, saya yakin kita bisa bekerja sama dengan baik. Apabila suasana di sekolah dilaksanakan penuh dengan ketegangan dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan kita untuk bekerja sama. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berkomunikasi. Harus ada komunikasi antara kepala sekolah dan guru. Komunikasi yang baik, komunikasi yang membangun, artinya di situ ada masukan, ada saran, ada bahkan mungkin kritikan yang bersifat membangun dan bukan bersifat sinistis. Oleh karena itu, apabila komunikasi ini bisa terbangun antara kepala sekolah dan guru, maka kerjasama itu juga bisa akan lebih baik dan lebih lancar dalam pelaksanaan setiap apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga adalah tentunya saling menghargai pendapat, yang mana kepala sekolah sebagai pimpinan harus memberikan contoh yang baik pada guru-guru di sekolah, bahkan kepada peserta didiknya, agar pendapat-pendapat, masukan-masukan baik itu dari guru, dari warga sekolah sekitar di mana kita berada itu ditampung dan dijadikan sebuah analisa untuk memajukan setiap program-program yang dilaksanakan di sekolah. Terakhir adalah tentunya kita saling mengisi trilogi pendidikan. Pertama adalah sekolah, ya. Yang kedua adalah
keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Apabila ketiganya ini berlangsung secara damai, harmonis, saya yakin di sekolah para kepala sekolah dan guru akan bersemangat dan kolaborasi pekerjaan untuk sebuah tim akan berdampak positif bagi sekolah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Kami persilakan Ibu Flora untuk pertanyaan tersebut. Ada hal yang ingin disampaikan? Iya, mungkin sedikit saja dari saya, baik sahabat GTK, khususnya Pak Martus Tolika. Menurut saya, komunikasi itu sangat penting untuk membangun atau untuk mendukung suatu tim di dalam sekolah. Terutama atau ada rasa kekeluargaan, saling membagi, seperti itu yang banyak sudah disampaikan oleh Pak Mulyadi, seperti itu. Dan ilmu yang kami dapat jangan disimpan sendiri, tetapi kami berbagi bersama dan kami mencari solusi, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Flora ya. Jadi intinya kita saling mendukung ya Bapak Ibu ya, sikap saling berkeluargaan seperti itu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Mulyadi dan Ibu Flora. Terima kasih atas jawabannya Bapak Mulyadi dan Ibu Flora. Semoga jawabannya dapat menjawab rasa penasaran dari para sahabat GTK yang hadir pada kegiatan kita siang menjelang sore hari ini. Baik Bapak Ibu narasumber semuanya, terakhir kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya, apa pesan dan semangat yang ingin disampaikan untuk sahabat GTK, terutama kepada kepala sekolah dan guru-guru tentang program organisasi penggerak. Kami mempersilakan untuk kesempatan yang pertama dipersilakan kepada Bapak Dr. Praptono MED, selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk menyampaikan pesan dan semangatnya, Bapak. Dipersilakan, Pak. Mohon maaf, Bapak. Masih di-unmute, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pesan saya untuk para guru dan kepala sekolah, gunakan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang Bapak Ibu dapatkan dari mengikuti program organisasi penggerak ini sebagai bekal bagi Bapak Ibu untuk melangkah lebih baik lagi, lebih maju lagi. Yang kepala sekolah, saya mengajak untuk kita menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Silahkan nanti jadi kepala sekolah penggerak. Bagi Bapak Ibu para guru, ayo menjadi guru penggerak. Demikian Mbak Emi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Praptono. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Fahrul Ar-Razi, Ketua Umum Forum Indonesia Menulis, untuk menyampaikan pesan dan semangatnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Emi. Alhamdulillah hanya ada dua untuk memenangkan kehidupan. Satu, keberanian untuk maju, keberanian untuk mendobrak hal-hal yang sifatnya positif, dan tentu yang keikhlasan dalam berkarya, dalam mengabdi untuk kita sebagai tenaga pendidik maupun di masyarakat. Mari Bapak Ibu, Santo ini kita turut andil bergotong royong, nanti di tahun kedua maupun tahun ketiga akan ada banyak lagi hal-hal baru yang nanti akan ditemui sehingga anak-anak didik kita siap untuk menjadi terdepan di bangsa ini. Maka maju bersama, berkarya bersama, bersama menginspirasi dunia. Salam literasi, salam dari Kalimantan Barat. Terima kasih Mbak Emi. Terima kasih Bapak Fahrul. Kami lanjutkan, kami mempersilakan kepada Ibu Hotmianida Panjaitan selaku National Program Manager POP Wahana Visi Indonesia. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya, para sahabat GTK, para tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, mari kita bekerja sama, bergandengan tangan dengan peran dan kemampuan kita masing-masing untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Langkah kecil yang kita mulai dari sekolah kita masing-masing dapat menghasilkan generasi cerdas yang berkarakter baik. Tantangan pasti selalu ada, tapi biarlah tantangan itu menjadi batu asa untuk menajamkan dan menolong kita untuk selalu berkreasi, jadi tetap semangat apapun yang kita hadapi di depan. Terima kasih.
Ya, luar biasa Ibu Mian ya. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Mulyadi Hartono, Kepala Sekolah SD Negeri 06 Tanjung Gunung. Dipersilakan Bapak Mulyadi. Ya, terima kasih Mbak Emi atas kesempatannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pesan kepada guru. Guru adalah pahlawan yang padanya ada sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu mencerdaskan para generasi penerus bangsa untuk Indonesia hebat dan mandiri. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama. Apabila terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru, insya Allah semua kegiatan di sekolah dan selanjutnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan berbagai hal yang patut kita perbaiki di dalam pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah pesan kepada peserta didik. Peserta didik yang hebat adalah mereka yang selalu bersemangat dan senang dalam belajar untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pesan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Mari kita tingkatkan semangat gotong royong untuk meningkatkan pendidikan sebagai upaya mencapai cita-cita generasi Indonesia emas pada tahun 2045. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyadi. Dan terakhir kami mempersilakan kepada Ibu Flora Elizabeth Lunau selaku guru SD YPPK Bunda Maria Vicky. Dipersilakan Ibu Flora. Iya, pesan saya untuk semua sahabat GTK sebangsa dan setanah air, tetap semangat dan optimis dalam mendidik anak bangsa. Budayakan literasi mulai dari diri kita sendiri, karena melalui literasi banyak memberikan solusi dan ide-ide baru bagi kita untuk dapat mengembangkan tugas kita sebagai pendidik. Terus belajar, karena belajar tidak mengenal usia, dan melalui belajar kita akan terus dapat mengembangkan diri kita. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Flora. Terima kasih Bapak Ibu narasumber atas pesan semangat praktik baik yang telah disampaikan dalam Sapa GTK episode ketiga ini ya Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Praptono, ya Bapak Fahrul, Bapak Mulyadi, Ibu Mian, dan Ibu Flora. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya akan mengumumkan 3 peserta terpilih yang sudah bertanya atau berbagi praktik baik dan akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin hatinya sudah deg-degan ya, siapa kiranya ya akan terpilih mendapatkan 3 hadiah lawang dari kami ya Bapak Ibu. 3 peserta terpilih yaitu, ya dipersilakan. 3 peserta terpilih adalah yang pertama. Deg-degan ya. Bapak Tommy Rachasiwi dari SMN 1 Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ya, selamat ya Bapak Tommy ya. Dan yang kedua, yaitu Ibu Kopi Osari dari SDN Serayu 2021, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, yaitu Ibu Krista Yustin dari Yayasan Insan Sekolah Kasih, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, baik. Selamat ya kepada 3 Bapak Ibu ya, tadi yang sudah kami sebutkan, Bapak Tommy, Ibu Kupiosari, dan Ibu Krista Yustin yang sudah mendapatkan 3 hadiah lawang. Semoga Bapak Ibu yang terpilih yang telah membagikan praktik-praktik baiknya dapat menjadikan inspirasi bagi para sahabat GTK di Sapa GTK hari ini. Panitia akan segera menghubungi Bapak Ibu untuk pengiriman hadiah lawang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam Sapa GTK episode 3, Gotong Royong, memajukan pendidikan melalui program organisasi penggerak. Saya
bersama teman-teman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara Sapa GTK pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Sapa GTK episode selanjutnya di bulan Mei ya Bapak Ibu. Izinkan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber semuanya dan para hadirin sahabat GTK.